Halo gengs, welcome back to my channel. Kali ini di Rohimat Channel akan menceritakan sebuah mistis di pergunungan. Nah, mungkin kalian tahu tentang gunung ya gengs ya. Gunung ini adalah salah satu tempat wisata, objek wisata. Ada juga yang menempatkannya untuk mencari hiburan, ada juga mencari hal-hal yang mistis. Nah, mungkin kalian ada yang hobinya untuk hiking dan ada hobinya untuk mencari sensasi di gunung. Nah, kali ini di Rohimat Channel akan menceritakan sebuah fakta-fakta mistis yang di Gunung Semeru. Nah, mungkin Gunung Semeru ini kalian tahu gengs ya. Gunung Semeru ini adalah salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, letaknya antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Dan Gunung Semeru ini ketinggian puncak Mahamerunya itu ya adalah 6.376 di permukaan laut. Dan mungkin 6.376 ini udah termasuk tertinggi di Pulau Jawa gengs. Dan konon katanya di Gunung Semeru ini adalah salah satu gunung objek wisata nasional maupun di internasional, dan banyak juga orang yang ingin menaiki Gunung Gunung Semeru untuk sampai ke puncaknya. Dan ini adalah salah satu tujuan yang sangat paling hebat dan patut diapresiasi untuk orang yang pernah naik ke gunung sampai puncak Mahameru tersebut. Oke gengs, kali ini Rohimat Channel akan menceritakan sebuah fakta dan sebuah misteri orang yang hilang di Gunung Semeru. Yang pertama adalah Sohakji. Beliau meninggal karena menghirup gas beracun beberapa jam sebelum beliau 27 tahun. Beliau berangkat menuju gunung pada 12 Desember 1969, dan juga beliau adalah seorang aktivis di era pemerintah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Jadi beliau ini adalah salah satu aktivis waktu pada era Presiden Soeharto, Presiden Soekarno. Dan juga beliau ketika beliau menaiki gunung tersebut, beliau pada genap mau umur 27 tahun. Nah, dan juga ketika beliau menghembuskan nafasnya, beliau ada 16 Desember 1969. Jadi di antara 12 Desember sampai 16 Desember, beliau gugur di tengah perjalanan. Dan juga beliau ini adalah salah satu orang pertama yang meninggal di Gunung Mahameru. Dan juga ketika beliau meninggal itu beliau bersama temannya yang bernama Idham Lubis gugur di tengah perjalanan. Dan mungkin gengs, kali ini dari Rohimat Channel akan menceritakan sebuah cerita-cerita mistis di Gunung Mahameru, dan salah satunya adalah yang tadi Sohakji. Jika kalian tahu tentang cerita Sohakji, kalian boleh bercerita di komentar, dan kalian boleh bercerita karena cerita tentang almarhum Sohakji ini masih banyak simpang siur. Ada juga yang mengatakan beliau meninggalnya karena ini, karena itu. Dan kali ini dari Rohimat Channel, mungkin kalau ada kesalahan mohon maaf. Oke, lanjut gengs. Yang kedua, Ahmad Fauzi adalah mahasiswa program pasca sarjana S2 jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jadi beliau ini adalah salah satu mahasiswa di Elektro Universitas Gadjah Mada yaitu UGM di Yogyakarta. Dan beliau diketahui tewas saat mendaki Gunung Semeru. Dia diketahui tewas karena tertimpa batu yang jatuh dari Gunung Semeru. Fauzi berasal dari Desa Julaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Almarhum mengalami luka parah di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian, tepatnya di wilayah Mutu Gede. Lalu jenazah korban dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar, yaitu diletaknya di Malang, Jawa Timur, pada hari Selasa tanggal 4 bulan November 2014 siang hari. Menurut keterangan Ketua Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang bernama Ayu Dewi Utari, korban berangkat bersama 5 teman pendaki lainnya yang juga mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada.
Nah, kalian tahu gengs, ternyata beliau ini sempat diketahui oleh beberapa orang dan juga ada orang yang mengetahui tentang almarhum Ahmad Fauzi. Dan juga Ketua Balai telah mengatakan saat tertimpa batu, korban tergulung-gulung ke bawah dan hidungnya keluar darah segar. Kedua korban sudah menolongnya, tetapi korban tak sadarkan diri dan langsung meninggal di tempat. Lalu korban menghembuskan nafas pada hari Selasa tanggal 4 bulan November 2014. Dan itu adalah salah satu kronologi sebuah tragedi yang sangat mengharukan bagi Indonesia, dan juga kita sebagai manusia harus berempati kepada orang-orang yang gugur di pendakian Gunung Mahameru atau di gunung lainnya. Oke gengs, lanjut yang ketiga, almarhum Andika Listiono Putra. Andika Listiono Putra adalah seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, asal almarhum dari kota Mojokerto. Andika hilang saat mendaki di Gunung Semeru, lalu ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Andika ditemukan tewas di sekitar jurang Bilang 75. Andika hilang saat mengikuti kegiatan pendakian Gunung Semeru hari Selasa tanggal 28 Juli 2008. Tim SAR mencari Andika memakan waktu 5 hari. Ketika jenazah korban ditemukan, beliau dibawa menuju kawasan Ranupane, pos awal pendakian ke puncak Gunung Semeru. Setelah itu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang dan korban akan diberangkatkan ke rumah duka di Jalan Karang 10, RT 01, RW 02, Desa Wates, Kecamatan Megarsari, Kota Mojokerto. Nah, gengs, itu adalah satu kronologi, satu korban yang tewas di Gunung Semeru yang bernama almarhum Andika Listiono Putra. Dan beliau adalah salah satu orang yang hilang di Gunung Semeru pada tahun 2014. Oke geng, selanjut yang keempat, Baku Subagio, seorang pendaki asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Beliau umur 50 tahun, meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Semeru. Beliau sempat dibawa ke Rumah Sakit Sumber Santosa di Tumpang, Malang. Namun nyawanya tidak tertolong. Beliau bersama 32 pendaki asal Gresik meminta izin melakukan pendakian dengan melapor ke petugas Ranupane pada Kamis 6 Juni pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun beliau tiba-tiba merasakan kesakitan saat tiba di pos 1 jalur pendakian Semeru. Lalu beliau dilarikan ke rumah sakit terdekat yang berada di kawasan Tumpang dan Malang. Namun kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh para dokter di rumah sakit tersebut. Dan beliau menghembuskan nafasnya dengan memiliki riwayat jantung. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang gugur ketika menaiki Gunung Semeru dengan keadaan membawa riwayat penyakit jantung. Oke gengs, yang kelima, almarhum Endang Hidayat adalah warga Jalan Cerita C nomor 199 RT 06 RW 08 Panjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Beliau adalah seorang pecinta alam sejak muda dan beliau pernah mendaki gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Jayawijaya di Papua. Namun ketika beliau sudah meninggal, banyak orang-orang yang mengatakan simpang siur tentang kematian beliau. Ada juga yang mengatakan beliau ini gugur karena punya penyakit riwayat jantung. Namun ada 4 fakta meninggalnya beliau di Gunung Semeru. Yang pertama, fakta pertama adalah karena serangan jantung. Beliau diduga meninggal karena akibat serangan jantung karena sebelum meninggal beliau mengalami kejang-kejang dan orang-orang para saksi tersebut melihatnya dengan sesakma bahwa beliau ketika merenggang nyawanya, yaitu dengan kejang-kejang. Ada yang mengatakan beliau meninggal karena penyakit jantung. Lalu anaknya yang bernama Dian Wahyuni Khairunisa, beliau mengatakan bahwa ayahnya tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi anaknya ini yang bernama Dian Wahyuni Khairunisa
menyangkal bahwa ayahnya bukan karena penyakit jantung. Dan fakta yang kedua adalah sudah 3 kali mendaki Semeru. Oke gengs, yang ketiga ada faktanya. Fakta tentang beliau adalah pernah Rukan Jaya Wijaya. Nah, kita tahu tentang Gunung Jaya Wijaya ini adalah salah satu gunung tertinggi di Indonesia yang letaknya di Papua. Nah, di letaknya Papua yaitu Gunung Wijaya ini tertinggi di Indonesia dan salah satu gunung yang memiliki salju di atasnya. Dan kita tahu bahwa ketinggian Gunung Jaya Wijaya ini sudah tidak diragukan lagi dan beliau pernah sampai ke puncaknya. Jadi kalau dikatakan bahwa beliau meninggal karena penyakit jantung atau karena kecapean, itu tidak mungkin dan dicengkal oleh anaknya langsung. Dan yang faktor yang keempat adalah beliau mendaki bersama anaknya. Jadi beliau ini selama beliau dari awal sampai ke puncak, beliau ini mendaki bersama anaknya. Dan nah, itu jadi faktor yang keempat yang menjanggal di kematiannya beliau. Dan beliau menghembuskan nafasnya di sekitaran Waranjang jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah gengs, itu adalah 5 orang yang menghilang dan meninggal di Gunung Semeru dengan sangat tragis. Mari kita doakan semuanya yang sudah meninggal, yang meninggalnya di Gunung Semeru atau meninggalnya di mana, mari kita doakan semoga arwahnya tenang dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang masih bernafas, kita harus mengenang mereka karena mereka adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang cita-citanya tinggi untuk menaiki sebuah gunung untuk dalam kehidupannya. Oke gengs, kali ini Dorhimat Channel sudah memberikan cerita kepada kalian, semoga kalian suka. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke video ini ke media sosial kalian supaya video ini menjadi bermanfaat dan maju terus. Oke gengs, terima kasih dari saya pribadi Dorhimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.